jangan pernah bosan, jangan pernah marah, jangan pernah lelah. Karena itulah anak. Jangan pernah menjadikan sisipkan bahwasanya keterbatasan bukan sebagai kelemahan, tapi itu adalah sebagai semangat yang terus berjuang, mengutamakan kebutuhan anak, memperjuangkan mereka tanpa pamrih. Dan dengan saya hanya disabilitas manula. Untuk PPDI Kota Depok, memang hari ini adalah bulan pertama kami yang berdiri ataupun karena kita terbentuk pada hari ini yaitu tanggal 22 Agustus di tahun kemarin, tahun 2020 ya. Dan untuk sampai hari ini data untuk teman-teman disabilitas yang sudah terkumpul dalam perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia cabang Kota Depok itu ada 538 orang. Nah, itu terdiri dari teman-teman daksa, teman-teman tunanetra, teman-teman tunarungu bicara atau tuli, ada anak-anak luar biasa kami, ada anak-anak Down syndrome, ada anak autis, ada juga anak-anak grafita. Baik, untuk PPDI sendiri itu ada seperti sudah kita sampaikan itu ada di seluruh Indonesia. Untuk Jawa Barat itu DPD-nya ada di Bandung, DPD Jawa Barat. Ini kita DPC-nya untuk kota Depok. Ya, saya di PPD ini setahun yang lalu saya dinobatkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan atau mungkin lebih dikenal umumnya itu dengan bahasa Dewan Penasehat. Ya, kalau dibilang pertimbangan saya juga bingung yang timbang apa nih, soalnya saya nggak main timbangan mas gitu. Jadi kalau yang saya perhatikan untuk PPDI Kota Depok sebuah kehormatan bagi saya karena PPDI Kota Depok ini satu-satunya sebuah perkumpulan yang mengajak saya dengan sebuah konsep yang berbeda, talent yang berbeda, kemudian infrastruktur organisasi yang berbeda. Karena di beberapa organisasi, terutama di organisasi saya sendiri pun, yayasan saya sendiri pun mungkin itu sudah umum. Tapi di PPDI saya mendapatkan sebuah tantangan yang kemudian di situ saya mendapatkan sebuah pelajaran hidup. Dan ternyata menjadi seorang ibu bagi anak-anak Surya ini tidak gampang dan tidak mudah. Dan saya berharap PPDI ke depan tidak harus mengandalkan belas kasih hanya karena kekurangan, tapi ternyata ada banyak anak-anak PPDI juga yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bahkan sekarang kami sedang menyiapkan program 1 juta warung kopi. Itu akan sinergi nanti dengan PPDI pusat, yang dimana nanti ada perwakilan disabel yang ada di kantor-kantor pemerintahan. Saya sebelum bergerak di PPDI atau berkecimpung di PPDI, saya tadinya aktivis dan praktisi hukum. Jadi saya pun berkecimpung di dunia usaha, terutama di Alkes. Kalau untuk sekarang di PPDI saya lebih kepada sosialnya.
Jadi ternyata inilah hidup yang seimbang. Jadi di satu sisi saya sebagai praktisi hukum kemarin bela-bela orang ya, yang salah dibenerin, yang benar disalahin. Di PPDI saya nggak boleh, karena disinilah surga saya. Saya sedang merencanakan klinik ya, atau klinik rescue ya, disebut klinik 24 jam khusus untuk disable, tidak hanya terapi, tapi bagaimana penanganan disabilitas, karena disabilitas kita ini kan berbagai macam ya, berbagai ragam gitu, dari mulai tunarungu, tunanetra, kemudian sampai kepada Dexel dan lain sebagainya yang membutuhkan penanganan secara insentif. Jadi ini yang ekstra bagi saya dan sangat luar biasa. Jadi ini PR besar buat saya, dan alhamdulillah beberapa pihak relationship dari teman-teman juga mendukung. Mudah-mudahan Ibu Natalina bisa segera merealisasikan proposal pengajuannya, karena ada beberapa pihak yang sudah membuka pintunya kapan PPDI akan mengajukan untuk klinik rescue. Ya, jadi saya compare kepada teman-teman di PPDI, anak-anak saya di PPDI, itu ternyata tadi ada salah satunya yang juga menyukai hobi. Itu salah satu wacana saya untuk memberikan pengertian, ilmu, bagaimana kita menyayangi, saling menyayangi ya. Kemudian untuk anak-anak saya yang ada di pecinta binatang, saya membuktikan kepada dunia ternyata milenial yang ada di komunitas saya itu bukan milenial gambler atau bukan milenial yang cuma main game, tapi sekarang sudah bisa menjadi seorang pengusaha. Nah, gaji DPR aja lewat Pak sekarang dengan breeder musang Indonesia Pak. Biar nanti Bu Sinta kayak yang tahu. Jadi kalau tadi perwakilan, tadi dari Dompet Duafa kebetulan dihadiri oleh salah satu staf LKC Dompet Duafa untuk Dompet Duafa Pusat, diwakili oleh asisten pribadi dari Dr. Tata, kepala rumah sakit dan klinik Dompet Duafa. Kemudian tadi ada dari Bunda Erna dari Yayasan Apena, kemudian ada Jabar Bergerak, itu ada Bunda Maya, kemudian Mbak Nisa ini salah satu anggota dari KSP, ya disabilitas ya, betul. Kemudian IDN itu Ikatan Dukun Nusantara. Ikatan Dukun Nusantara artinya spiritual secara alam yang memberikan banyak terapi-terapi ya, penyembuhan nanti kepada pengobatan. Nah, kalau yang tadi hadir ada dari BAMUS DKI, ada Ketua AMK DKI Jakarta yang tadi saya lihat, kemudian ada Ketua KNPI, Pemuda Lira, kemudian Ketua Brigade Rakyat NKRI, alhamdulillah, dan juga banyak sahabat-sahabat disable juga hadir di sini. Pesan saya, jangan pernah bosan, jangan pernah marah, jangan pernah lelah, karena itulah anak kita, anak surga yang penuh, yang kita harus betul-betul sayangi. Saya bangga punya adik seperti kamu, dan saya pun akan selalu mensupport. Saya Putri Hairunisa, saya aktivis sosial, dan juga saya ikut dalam acara ini karena memang ada teman yang memang membantu, memang aktif ya dalam organisasi disabilitas. Saya ikut berpartisipasi di sini karena memang saya memang aktif di bidang sosial juga. Jadi hal tersebut bukan hal yang tabu buat saya. Jadi ini adalah hal yang harus kita support, atau terutama dari diri saya sendiri, karena memang dengan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh adik-adik dan juga teman-teman semua, itu merupakan semangat juga untuk kita untuk bisa saling menyemangati bahwasanya keterbatasan bukannya sebagai penghambat untuk kesuksesan.
yang tersirat dalam pikiran saya adalah di tengah pandemi saat ini tidak ada hambatan untuk bisa mengukir prestasi. Tentunya kegiatan-kegiatan yang positif akan terus berjalan dan hal-hal seperti ini berkumpul sesuai dengan protokol kesehatan dan tetap sharing apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, itu kan hal yang positif ya, bisa menghadirkan inspirasi atau ide-ide baru untuk adik-adik semua sebagai penyemangat juga di tengah COVID-19 kali ini. Pesan dari saya, konsistensi dalam peduli dan juga jangan pernah menjadikan sisipkan bahwasanya keterbatasan bukan sebagai kelemahan, tapi itu adalah sebagai semangat yang luar biasa. Ya, sebetulnya saya pribadi lagi masa berduka karena ada ipar saya, Paduka Mangunegoro ke-9 barusan meninggal dan saya baru 2 hari ini nyampe Jakarta. Nah, karena ini adalah PPDI Depok, itu binaan kita di samping PPDI yang di Bogor sama PPDI yang di Cililin, Bandung Selatan, yang meminta kita, jadi kita bergerak cepat nih selama 2 hari gimana caranya kita bisa bergabung lah sama mereka juga katanya merayakan milad. Cuman hari ini kan kita keliling nih, akan ke pondok pesantren yang lain, tapi kita prioritaskan dan saya bilang anak-anak disabilitas yang yatim piatu seperti itu, karena bagaimanapun juga kalau single parent mengurus mereka, jangankan single parent, mereka masih utuh pun bukan begitu mudah ngurus anak-anak itu. Jadi saya mengharapkan kedepannya ada rezeki, ada kemajuan, ada ridho dari Allah supaya mereka bisa mendapat kemudahan, dan itu adalah perjuangan dari ketua PPDI Depok untuk bagaimana caranya anak-anak dapat fasilitas kesehatan gratis, karena mereka itu sudah terlahir kurang beruntung dan kita yang masih sehat pun harus berjuang untuk membantu mereka seperti itu. Banyak kok orang yang masih mempunyai hati nurani, berpedulian untuk bekerja di sosial. Oh ya, kita kan ada dalam rangka Lebaran anak-anak yatim piatu. Nah, di sini yatim piatunya kan yang disabilitas. Habis ini kita akan mengunjungi Alkamila, itu binaan kita juga. Di sana juga ada anak-anak yatim piatu. Ya, kita ketemu mereka, sekedar memberikan sedikit santunan dan sedikit oleh-oleh. Nah, pesan dan kesan saya adalah harus terus berjuang, mengutamakan kebutuhan anak, memperjuangkan mereka tanpa pamrih dan dengan hati dan dengan cinta. Saya seorang disabilitas kursi roda. Saya di Depok. Saya sudah anggota PPDI Depok masuk bulan Januari 2021. Melihat acara ini, menurut Ibu seperti apa? Dengan acara ini? Ya, sangat sangat bersyukur dan diperhatikan dan disabilitas Depok oleh masyarakat, dan ada wadahnya sebagai PDI Depok disabilitas. Terima kasih. Apa yang Ibu minta? Tolong diperhatikan lah. Saya hanya disabilitas manula. Terima kasih ya, Bu.